Ya pemirsa, kenaikan harga BBM khususnya BBM bersubsidi ini telah diumumkan pemerintah pada tanggal 3 September 2022 kemarin. Dan saat ini untuk solar harganya sudah mencapai 6.800 dari sebelumnya 5.150. Kemudian Pertalite juga harganya dari 7.650 sekarang sudah Rp10.000. Termasuk ada Pertamax yang juga naik dari 12.500 menjadi 14.500. Dan kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan sejumlah pihak ini akan berdampak kepada kenaikan harga-harga lainnya dan berpengaruh terhadap berbagai sektor, misalnya transportasi, kemudian harga pangan, dan juga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan masyarakat miskin. Itulah yang akan kami bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah sesaat lagi. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan menggelar unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD setempat. Aksi ditandai dengan pembakaran ban dan menyampaikan orasi tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Dengan tegas, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pencabutan subsidi tarif dasar listrik. Mahasiswa mengancam akan melakukan penyegelan di setiap SPBU yang ada di Kabupaten Pamekasan jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh pemerintah. Aksi bakar ban bekas menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Malang. Masa aksi menuntut pemerintah Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Namun saat berunjuk rasa dengan membakar dua ban bekas di Jalan Tugu Kota Malang, tiba-tiba terjadi insiden. Tubuh seorang peserta aksi terkena cipratan cairan bensin hingga terbakar. Akibatnya korban mengalami luka bakar di bagian punggung dan belakang leher. Luka korban langsung mendapatkan perawatan pertama tim kesehatan Polresta Malang Kota serta teman aksi lainnya. Sebelumnya masa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat berupaya memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang yang tengah menjalani rapat paripurna. Dampak kenaikan BBM dirasakan warga miskin. Itulah pembahasan kita dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Tadi Anda sudah menyaksikan begitu ya gejolak yang timbul di masyarakat setelah BBM diumumkan naik. Setelah pengumuman pun durasinya hanya 1 jam gitu ya untuk pemberlakuan harga baru dan juga menyebabkan antrian kemarin di sejumlah SPBU. Dan sekarang kita mulai akan menyaksikan dampak apa yang ditimbulkan begitu setelah kenaikan harga BBM. Itu yang akan kami bahas untuk Anda. Sudah hadir bersama saya di studio ada Pak Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di sebelah kanan. Pak Anwar, apa kabar? Kabar baik Pak Sadat ya panggilannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir hari ini Pak Sadat. Dan di sebelah saya sudah hadir Pak Sugeng Haryanto, dosen prodi Sosiologi UNESA. Nanti kita akan kaji juga aspek sosialnya seperti apa ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Dialog Titik Tengah. Saya ke Pak Sadat terlebih dahulu. Pak Sadat, kita tadi sudah melihat gejolak yang terjadi seperti apa dan rekan-rekan Anda, kolega Anda di DPRD Jatim tampaknya sudah mulai bersuara juga mengatakan bahwa ini tidak pro rakyat, menyengsarakan rakyat. Begitu ada sejumlah anggota DPRD yang menyatakan seperti itu. Nah, kalau Anda sendiri sikapnya seperti apa Pak dengan kenaikan harga BBM? Suara penolakan terhadap kenaikan harga BBM sudah nyaring diperdengarkan jauh-jauh hari kan, bahkan sejak bulan Agustus ketika isu kenaikan harga BBM ini sudah mulai digulirkan, itu partai kami, Partai Gerindra melalui Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sudah jelas menegaskan bahwa minta kepada pemerintah supaya tidak menaikkan harga BBM. Jadi tegas. Tapi kita tahu kan bahwa proses ketatanegaraan kita, penentuan harga BBM itu ya murni menjadi hak prerogatif dari pemerintah ya dalam hal ini, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 jelas tidak diperlukan pendapat dari legislator ya, sehingga memang ya beginilah risiko kita bernegara seperti ini, artinya tidak ada dialog yang memungkinkan semua risiko-risiko itu kita atasi bersama. Ya. Oke, tapi apakah kemudian alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah, pembengkakan subsidi 502,4 triliun, lalu kemudian subsidi yang tidak tepat sasaran, kita juga bisa lihat CC 2000 ke atas pun masih antri Pertalite begitu ya, ataupun motor di bawah 250, apakah alasan-alasan pemerintah ini tidak cukup kuat menurut Anda?
Kan sebenarnya bisa didialogkan ya, opsi-opsi yang bisa kita ambil gitu. Subsidi memang secara teori pembangunan ya subsidi memberatkan APBN, tetapi kita mesti juga ingat pada hal-hal yang sifatnya filosofis dari tujuan nasional kita itu bahwa negara memang berkewajiban ya memajukan kesejahteraan umum. Itu kan merupakan kewajiban konstitusional yang mesti dijaga oleh siapapun yang mendapatkan amanah menjadi pemimpin di negeri ini. Opsi-opsi itu kan bisa diambil misalnya dengan melakukan efisiensi program. Oke, efisiensi program. Tapi itu dilakukan tidak menurut Anda? Beberapa sudah dilakukan selama ini, misalnya sekarang dalam konteks pemerintahan provinsi ya, karena sesuai dengan kewenangan yang saya miliki sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, sejak 2 tahun terakhir kita sudah memangkas bahkan anggaran-anggaran yang kita anggap inefisiensi. Oke, kalau di Jawa Timur sudah dilakukan itu gitu ya. Tapi banyak juga di media sosial, oh tunjangan anggota dewan dipotong saja gitu ya. Nanti kita akan bahas juga. Bener. Termasuk nanti saya akan ke Pak Sugeng juga terkait dengan gejolak yang muncul di masyarakat. Apa yang bisa kita artikan dari sana? Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Kenaikan harga solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter sangat berdampak bagi kelangsungan operasional para nelayan di wilayah Kota Pasuruan. Sebab kenaikan harga solar subsidi ini tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual ikan laut. Akibatnya para nelayan merugi. Kondisi ini membuat nelayan membatasi aktivitas melaut, bahkan sebagian besar yang tidak memiliki cukup dana untuk modal, jadi membeli solar terpaksa memarkir perahu di pesisir. Nelayan memilih menghentikan aktivitas melaut dikarenakan kenaikan harga BBM subsidi juga terpantau di pesisir Pantura, Kabupaten Lamongan. Selain harga naik, pasokan BBM solar kurang lancar juga menjadi alasan nelayan enggan melaut. Nelayan mengeluhkan untuk bisa mendapatkan pasokan solar, kapal harus mengantri atau menunggu selama 3 hari. Nelayan juga meminta agar subsidi BLT BBM segera dicairkan sehingga mereka tidak makin diberatkan dengan harga BBM yang kian mahal. Ya, Anda kembali bersama kami di Dialog Titik Tengah. Sekarang saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita melihat ada protes di mana-mana begitu ya, ada demo, terus kemudian ada aksi-aksi yang dilakukan juga oleh nelayan begitu. Apakah Anda melihat ini hanya sesuatu yang sesaat ketika baru dinaikkan BBM atau sebenarnya ada hal lain yang harus kita cermati dari penolakan ini? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa setiap kebijakan yang tidak memihak pada rakyat, terutama strata sosial bawah, tentu akan mendapatkan respon ya. Respon itu macam-macam ya bentuknya, bisa unjuk rasa ya, bisa demonstrasi, bisa ke kantornya Pak Sadat ya. Itu responnya pasti seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah itu dianggap oleh masyarakat strata sosial bawah sebagai kebijakan yang tidak memihak pada mereka. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kita ini kan masih menghadapi persoalan kemiskinannya. Kemiskinan yang kita hadapi bukanlah kemiskinan relatif, tetapi kemiskinan absolut. Kemiskinan di mana rumah tangga miskin itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, itu yang dihadapi. Kalau kita lihat garis kemiskinan kita ini kan mematok pada angka Rp540.000 per orang per bulan. Menurut Anda itu terlalu tinggi? Itu angka yang sangat kecil. Angka yang sangat kecil sehingga kemudian menghasilkan angka kemiskinan nasional 9,54% atau 26 juta. Kalau kita misalnya naikkan ya garis kemiskinan itu menjadi 1 juta, ya tentu kan angka kemiskinan itu tidak lagi 26 juta, tetapi lebih banyak. 52 juta. Apakah kenaikan BBM ini nanti muaranya akan ke sana menurut Anda? Kemiskinan bertambah nantinya? Menurut saya justru yang terkena dampak ya dari kenaikan BBM itu bukan strata sosial menengah ke atas, tetapi justru strata sosial bawah. Strata sosial bawah ya memang. Walaupun begini ya, walaupun masyarakat strata sosial bawah itu kan kalau kita lihat konsumsi BBM-nya memang tidak sebanyak
masyarakat strata sosial menengah ke atas. Tetapi bahwa kenaikan BBM kemudian berdampak pada kenaikan bahan pangan dan kenaikan jasa, kenaikan produk-produk yang lain, itu yang dirasakan gitu. Oke, itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang miskin. Lalu kemudian Pak Anwar, kita berbicara soal alasan pemerintah yang lain, subsidi tidak tepat sasaran, lalu kemudian diganti dengan BLT dan subsidi upah. Apakah menurut Anda ini hal yang tepat? Secara teori benar, tetapi dampak yang dihasilkan, yang diakibatkan karena kenaikan BBM ini kan nggak sebanding dengan bantalan sosial yang sudah didengungkan itu kan. Misalnya bagaimana dengan kelas menengah rentan ya, yang dia akan segera jadi miskin karena akibat ini. Kalau yang warga miskin ya, yang 20 juta orang itu sudah tercover oleh BLT 600.000. Itu pun kita masih menyisakan persoalan. Data kemiskinan kita nggak pernah benar, nggak pernah tunggal. Selalu ada data kemiskinan yang berubah-berubah, dan nanti kita akan punya problem persoalan di mana? Di orang-orang yang sebenarnya secara kasat mata ya nggak layak dibantu, punya Avanza, punya sepeda motor, ternyata dapat BLT. Itu problem akut di bidang data itu. Kemudian orang-orang upah itu ya, subsidi upah itu kan ya. Itu kan pada sisi masyarakat yang penghasilannya maksimal 3 jutaan ya, 3,5 juta. Yang 4 juta, yang 5 juta dengan yang tinggal di daerah pinggiran itu kalau nggak tersentuh, akhirnya mereka tidak lagi menjadi masyarakat yang dia akan segera menjadi masyarakat miskin. Apalagi kita juga terkait dengan definisi kemiskinan. Yang penghasilan $1 itu kan, yang tadi cukup rendah begitu ya. Kalau warga kan $1 itu kan, ya kalau $1 itu bisa 100 juta loh orang miskin di Indonesia. Angkanya akan lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat sekarang begitu, dalam waktu dekat kemudian apa yang akan dampak tersulit yang akan dirasakan oleh khususnya masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin ini Pak, dari kajian Anda Pak? Ya, yang jelas masyarakat strata sosial bawah akan mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan dasarnya, itu jelas itu. Angka 150.000 per bulan itu sebenarnya bukan angka yang cukup besar ya bagi mereka. Bukan angka yang layak ya. Kalau kita lihat kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi ya. Saya sebenarnya mengapresiasi ya pemerintah setiap kali ada kenaikan BBM selalu disiapkan BLT ya. Tetapi menurut catatan saya bahwa program penanggulangan kemiskinan apapun bentuknya itu menurut saya bukan program penanggulangan kemiskinan, tetapi program membantu rakyat miskin untuk meringankan beban hidup. Untuk meringankan beban hidup. Tidak pernah bisa, program-program itu tidak pernah bisa atau tidak pernah mampu untuk menanggulangi kemiskinan. Buktinya apa? Buktinya angka kemiskinan dari tahun ke tahun itu relatif tidak berubah. Jadi sifatnya karitatif. Program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya karitatif ya tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Lalu pada kondisi ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau memang subsidi ini tadi terlalu berat begitu ya untuk mengcover subsidi BBM? Nanti kita akan bahas ya Pak ya apa yang bisa kita lakukan. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Nah, kalau kita berbicara tadi kenaikan harga BBM ini kan sudah kadung dinaikkan. Sepertinya sulit juga kalau ini dibatalkan begitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Anggaplah ini sudah kondisi yang kita hadapi. Apa yang bisa kita lakukan Pak Sugeng untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang muncul dan kemiskinan tadi? Jangka pendek memang ya diatasi dengan BLT, jangka pendek. Tapi jangka menengah dan jangka panjang ya sesuai dengan konstitusi kita. Bahwa pemerintah itu punya kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya. Memakmurkan rakyatnya, Ya, harus dievaluasi secara komprehensif ya. Program-program penanggulangan kemiskinan itu jangan seperti yang selama ini dilakukan ya. Sudah sifatnya karitatif, terus tadi disampaikan Pak Sadat, banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak yang tidak tepat sasaran karena datanya amburadul begitu ya. Salah satunya itu. Kalau data yang amburadul ini rekomendasi Anda apa Pak? Karena ini pembagiannya kan akan segera dilakukan begitu ya. Bagaimana Pak? Kita ini kan punya institusi yang namanya Badan Pusat Statistik. Sebenarnya institusi ini yang harus diberi kewenangan secara utuh ya untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin. Tetapi kita juga menghadapi persoalan metodologi. Metodologi seperti apa yang kemudian cukup akurat
cukup baik untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin. Riset saya Mas di desa itu menunjukkan tadi yang disampaikan Pak Sadat betul, orang-orang yang punya avansa, orang-orang yang secara ekonomi mampu itu dimasukkan dalam data kemiskinan. Karena kedekatan. Ini ada persoalan Mas. Ya. Jadi antara program penanggulangan kemiskinan sebagai hak orang miskin itu kalau di desa dikaitkan dengan kewajiban Mas. Jadi masyarakat desa yang sudah membayar pajak, sudah ikut kerja bakti, itu ketika ada program penanggulangan kemiskinan, meskipun mereka kaya, mereka merasa punya hak. Merasa punya hak, tapi yang sebenarnya miskin justru tidak tersentuh begitu ya? Yang justru miskin tidak mendapatkan. Sekarang saya ke Pak Sadat lagi. Pak Sadat, tadi kita sudah, ya katakanlah ini sudah terlanjur begitu kenaikan harga dan juga sudah mulai terjadi, mulai terlihat. Dan sekarang ada BLT yang dijanjikan. Anda sebagai anggota DPRD mengawasinya seperti apa agar ini bisa tepat sasaran? Taruhlah tadi datanya juga belum benar katakanlah. Ya, sekarang instrumennya kan di era teknologi informasi kan instrumennya kan banyak. Akhirnya kita juga berharap ada input dari masyarakat ya. Soal BLT, soal subsidi upah, soal apa namanya itu subsidi transportasi yang diambilkan dari DAU kita itu kan. Jadi aneh juga itu. Jadi yang dikorbankan juga Pemda kan. Menurut Anda itu mungkin atau tidak sebenarnya? Ya, saya katakan di awal bahwa ya begitulah kita proses bernegara itu kan ya. Artinya kebijakan sudah diambil. Artinya kita udah nggak mungkin setback. Yang kita lakukan adalah meminimalisir dampak-dampak yang terjadi. Tetapi ke depan ya kita nggak bisa terus-menerus dengan menggunakan cara ini. Artinya subsidi itu tidak haram bagi negara. Ini kan rakyatnya sendiri kan gitu. Dan harus ada opsi-opsi yang bisa didiskusikan dengan publik, didialogkan dengan publik misalnya. Tidak dengan, kenapa sih subsidi itu menjadi dianggap sebagai suatu momok gitu. Karena kan faktanya nggak ada law enforcement. Subsidi itu ya, BBM subsidi banyak yang bocor kemana-mana kan, sampai ke industri. Bukan hanya BBM Mas, termasuk pupuk. Pupuk subsidi, nggak ada di pasaran, di mana itu. Akhirnya kan larinya juga ke orang-orang yang nggak tepat sasaran. Misalnya, ini kompleks persoalan. Tapi Anda sebagai anggota Dewan kan harusnya bisa mengawasi itu ketika ini sudah terjadi di daerah begitu ya, untuk pendistribusiannya. Apa yang akan dilakukan? Yang bisa kita awasi ya adalah setidaknya adalah dampak sosial. Ya. Karena policy ini diambil oleh pemerintah pusat, oleh Presiden. Maka tugas pengawasan itu pada DPR di level pusat ya. Tetapi kan kita nggak boleh memilih-milih tugas kan gitu. Artinya kan masyarakat mana tahu sih ini DPR di provinsi apakah kabupaten nggak atau pusat. Tapi yang jelas kita ingin apa yang sudah menjadi policy kebijakan dari Presiden ya termasuk dengan bantalan sosial itu berjalan dengan baik. Dan kita juga berharap ya dari masyarakat bahwa kalau terjadi penyimpangan di bawah kita diberi informasi. Ya kita juga datang kepada mereka, mereka juga kita harapkan informasinya. Berikan informasi kepada pihak-pihak terkait. Nah, yang jadi heboh juga di media sosial Pak Sugeng, yang semua naik gitu kecuali gaji. Nah, apakah sebenarnya untuk kenaikan upah ini juga bisa mengatasi masalah ini, setidaknya mengurangi beban? Singkat saja Pak. Iya, saya beri catatan apa yang disampaikan Pak Sadat ya. Sebenarnya kalau kita cermati Mas, yang diharamkan oleh pemerintah, yang dikurangi atau dihapuskan oleh pemerintah itu adalah subsidi kepada produk. Jadi subsidi kepada produk itu kenapa kok dihilangkan? Itu bertentangan dengan prinsip kapitalisme. Prinsip kapitalisme ini ini terkait dengan negara kita belum berdaulat secara ekonomi dan politik. Tapi kalau upah tadi apakah bisa menjadi solusi? Kenaikan upah. Singkat saja. Kenaikan upah itu bisa membantu masyarakat miskin dalam jangka yang pendek. Dalam jangka pendek begitu ya. Apakah UMK akan dinaikkan atau UMR Pak? Nanti akan didorong? Ya, yang itu kan bukan kenaikan upah, kan subsidi upah yang ada itu. Subsidi upah. Tapi Anda akan mendorong kenaikan UMK mungkin nanti untuk mengatasi ini? Saya kira itu kompleks ya, masih dibicarakan. Masih harus dibicarakan lagi. Dibicarakan dengan banyak pihak menurut saya. Terima kasih. Kita harapkan setidaknya apa yang dilakukan saat ini bisa meringankan beban masyarakat meskipun itu jangka pendek tadi. Tetap ya pemirsa, demikianlah dialog titik tengah untuk edisi hari ini. Saya Anwar Fadi pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Buruh kan lagi demo, Pak.